Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Dina Salsabila dengan NIM 240141120. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenal jenis-jenis kalimat. Berdirinya saya di sini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang diampu oleh Pak Abdullah MPD. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa itu jenis-jenis kalimat? Belum. Baik, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis kalimat. Nah, di sini ada pengertian kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang tersusun dengan aturan sehingga memiliki makna atau arti yang lengkap. Jadi kalau tidak lengkap itu bukan kalimat ya. Dan kalimat ini digunakan untuk menyampaikan informasi, pertanyaan, perintah maupun perasaan kalian kepada orang lain. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat. Kalimat itu terdiri dari yang pertama itu memiliki makna yang jelas, memiliki unsur kalimat seperti subjek atau predikat. Selanjutnya biasanya diawali dengan huruf kapital atau huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca seperti titik, tanda tanya atau tanda seru. Di sini ada pengertian kalimat perintah. Kalimat perintah ada kalimat yang berisi suruhan, ajakan atau permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya apa? Lira, contoh kalimat perintah itu apa? Ambilkan saya minum. Oke, benar. Dan jadi kalimat perintah itu menggunakan kata kerja yang meminta tindakan. Sering menggunakan seperti kata tolong atau ayo, mari, yang bertujuan untuk orang lain melakukan sesuatu. Terus ada contoh kalimat perintah ini ada: tolong rapikan buku-buku itu, tolong ambilkan sapu itu, atau silahkan duduk di kursi di depan ya, atau ayo kita belajar bersama dan buanglah sampah pada tempatnya. Bu, buanglah sampah pada tempatnya. Kan tidak ada kata ayo. Nah, tapi karena ada buanglah itu kan perintah. Ririn buang, jadi kan ibu memerintahkan Ririn buang sampah. Selanjutnya ada pengertian kalimat tanya atau yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau membutuhkan jawaban. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda tanya. Contohnya menggunakan seperti apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Apa contohnya, Rin? Siapa nama kamu? Iya, benar sekali. Dan ini juga bertujuan untuk kita tahu informasi seseorang. Selanjutnya, nah ini contoh kalimat tanya. Apa nama sekolahmu? Lira, kamu sekolah di mana, Lira? Di SD 4 dulu. Ya, oke. Terus siapa yang datang tadi pagi? Kapan kamu mengerjakan tugas atau PR kamu? Dan di mana kamu menyimpan buku itu? Selanjutnya, pengertian kalimat pernyataan. Jadi, kalimat pernyataan itu yang berisi informasi atau penjelasan tentang sesuatu hal. Kalimat ini juga dapat berupa fakta maupun pendapat, biasanya diakhiri dengan tanda titik. Ciri-cirinya memberikan informasi, tidak membutuhkan jawaban, seperti kata sebelumnya yang diakhiri tanda tanya. Dan pernyataan ini tidak membutuhkan jawaban. Dan juga biasanya menggunakan nada berita atau penjelasan. Nah, contohnya seperti ini. Bumi mengelilingi matahari. Ani sedang membaca buku di perpustakaan. Lira sedang apa? Sedang minum. Nah, Indonesia memiliki banyak pulau dan ayah pergi bekerja pagi tadi. Kalimat larangan. Jadi kalimat larangan
I just had to let you know you're